Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heri Kucing. Di video kali ini teman-teman ya, saya akan membuat pot segi 8. Cuman aku makainya yang ini. Pot ini yang saya pakai untuk jiplaknya nanti ya. Simak terus. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang pertama itu ini teman-teman ya, ini kan triplek ini ya, ini nanti buat cetakannya. Iyalah, diukur sesuai itu kan bentuk Ya, itu. ya, maksudnya ini taruh gini teman-teman ya, begini nih ya. Selanjutnya teman-teman ya, tinggal digaris ya, digaris keliling. Terus nanti teman-teman motongnya pakai cutter, jangan pakai gergaji. Kalau pakai gergaji biasanya tuh kasar ya, kalau pakai ini cutter dia halus. Oke teman-teman, ini jadi tripleknya ya, jadi potong ya. Terus kita rapiin ya. Pinggirnya untuk pemakaian tripleknya teman-teman pakai yang tipis saja, jangan pakai yang tebal. Kalau yang tebal nanti untuk dipotongnya susah kalau pakai cutter ya. Terus kita lanjut ke pengisiannya. Untuk cetakan pasirnya kita pakai yang ini teman-teman, karena ini kan pemotongannya ini kan lewat nih dari sini. Nanti plus bibirnya ikut ini nanti kita ya. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, tetap triplek ini kita taruh di bawahnya. Langsung kita balik teman-teman ya. Nah seperti ini. Oh ya teman-teman ya, sebenarnya kalau nggak pakai meja putar pun nggak apa-apa. Kalau segi 8 atau segi 6 itu bisa teman-teman, nggak pakai meja putar. Seperti biasa, ketok-ketok. Nah seperti ini teman-teman ya, kita rapin. Terus kita ke pengacian ya, jangan lupa aciannya 1:1, airnya air biasa. Oke teman-teman, lanjut ke pengacian ya. Oke lanjut teman-teman ya. Sekarang kita untuk waktunya penemplokan. Untuk aduannya ya 3:1 ya teman-teman ya. Ini sengaja ya aciannya saya nyampein ke atas, nanti ya maksudnya waktu pembukaan pasirnya nanti ya kita nggak ngaci lagi lah, biar halus mulus ya. Kita lanjut. Oh iya Pak teman-teman ya, kalau yang pot model persegi 4 apa segi 6 segi 8 itu nggak pakai kawat pun berani teman-teman ya, karena alasannya itu karena dia itu banyak sudutnya teman-teman.
Kalau ukurannya besar gitu. Ya kalau ukurannya besar harus tetap pakai lah ya yang XL. Ya, itu XL. Oke lanjut teman-teman ya. Ini saya nggak pakai untuk emalnya, nggak pakai, cuma pakai ini aja ondrong. Apa namanya? Ondrong besi apa ya? Ya kayak pakai kayu sih boleh ya. Sama aja teman-teman. Oh iya teman-teman ya, untuk biar bisa lurusnya ya teman-teman, pakai ini ya, apa papan apa terserah teman-teman lah ya, pokoknya seperti ini. Kita naruhnya begini teman-teman. Ini tujuannya teman-teman ya, ya agar sudutnya ini bisa ketemu lah ya, giniin aja nih. Ini terus umpamanya kan ini kan tetap nariknya ke sana, nah terus yang sini ya giniin terus, jadi dia bisa rata teman-teman, ketemu dia sudutnya ada. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Ini kan tadi kan kakinya ya, untuk ketinggian kakinya itu agar sama ya, kita siapkan triplek lah. Nah seperti inilah tingginya ya, ini ya. Nah kira seperti ini teman-teman ya. Nah buat teman-teman ya yang bertanya umpamanya kenapa kok tripleknya ikut di bawah, itu gunanya teman-teman ya, nanti waktu pembongkaran tebel tipisnya itu biar sama teman-teman ya. Dan untuk pengajiannya ya, kita tunggu sebentar lagi lah, kira-kira setengah jam lah ya, atau 30 menit, supaya apa nanti sudut-sudutnya ini ketemu semua. Masalahnya kalau memang yang banyak sudutnya ini agak rumit ya teman-teman ya waktu pengajiannya, makanya kita tunggu setengah kering 30 menit lah ya. Oke lanjut teman-teman ya. Buat teman-teman ya umpamanya pot ini nggak mau dihalusin ya, maksudnya nggak pakai ajian ya, itu cukup pakai spon ini ya, itu bikinin teman-teman ya, tuh giniin aja, nanti dia itu akan keluar pasirnya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini teman-teman ya, nanti biar teman-teman di zoom lah ya. Nih ini Tak yang deketin aja lah, tak deketin aja sini. deketin. Yuk. Sudah.
Ini teman-teman ya, ini yang tadi saya anu ya, yang udah saya gosok pakai spon. Ini yang belum. Nah, ini yang sudah ya, kan keluar tuh pasir putih-putihnya nih. Nanti kalau ya tunggu 15 menit apa 10 menit nggak apa lah ya, baru dihilangin beginiin teman nanti. Nanti gini-giniin, nanti dia keluar tetap halus dia. Perbedaannya kan jauh tuh. Kalau ini kan masih bolong-bolong nih, saya buktiin lagi nih ya, ini gini nih ya. Nah, itu kan pasirnya kan keluar. Tuh. Tuh. Nanti kalau udah kering baru dihilangin, giniin. Kan rontok. Tuh. Perbedaannya jauh teman-teman ya. Ini pun nanti kalau kering langsung bisa dicat bisa. Tapi ingat catnya yang bagus. Oke lanjut teman-teman ya. Untuk pengaciannya sendiri ya, saya yang kali ini nggak pakai pasir ya. Cukup air kapur sama semen aja. Terus yang buat narik ya cuman ini. Ini apa ini ngepel. Oh, yang untuk ngeringin kalau ngepel itu ya? Untuk lantai itu, untuk anu airnya itu loh, untuk narik itu loh. Ini yang saya pakai ya. Oke teman-teman ya, seperti ini dulu. Nanti kita tambahin lagi asiannya sekali lagi lah ya, kita tambahin biar agak tebal dikit ya. Terus yang tadi yang pokoknya yang nggak diaci nggak apa-apa, tapi seperti yang saya sarankan tadi caranya ya. Ya kita tambahin lagi teman-teman, sekali lagi nambahinnya. Ini begini teman-teman ya, biar ada sudutnya seperti ini kan ya. Nah ini ya, kelihatan teman-teman ya. Kelihatan. Nah ini begini teman-teman, nariknya ya, balik begini, giniin ya, narik ke atas. Tuh. Nah gini, tuh ya. Nah seperti ini teman-teman ya, tuh ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut untuk masalah pengaciannya, kita tutup dulu aja teman-teman ya. Kita buat lubang airnya ya. Malah ada penampakan teman-teman, aduh kacau. Itu nggak apa-apa lah ya, nggak sengaja teman-teman, mohon maaf ya. Oh ya, ini lubangnya saya bikin satu aja teman-teman ya, berhubung ini potnya kecil ya, saya buat satu aja cukup, maaf ya. Lanjut teman-teman, untuk langkah selanjutnya ya, mengalusinya kita pakai spon aja ya, biar simple aja, biar lebih cepat aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kira-kira seperti ini, enggak kira-kira ya, seperti ini ya. Terus kita tinggal nunggu kering. Ingat ya, ini nggak pakai kawat. Untuk penjemurannya tetap di tempat yang teduh, jangan dijemur di bawah matahari ya. Itu saran saya ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini potnya sudah kering ya, sudah beberapa hari ya, cuman diteduhin aja, nggak dijemur di sinar matahari ya. Waktunya kita melakukan pengecatan. Kita mulai ya. Oke teman-teman, pengecatan sudah selesai. Dan mungkin teman-teman bertanya kenapa bikinnya kok seperti ini, polos saja. Biasanya kalau menurut saya sih ya, kalau buat pemula enak begini dulu ya. Tapi nanti disesuaikan ya sama pohon bonsainya, karena ini kan memang lurus semua ya. Dan buat teman-teman, Dukung dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.